Assalamualaikum semuanya, Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Hari ini nggak sendiri, tapi bersama Ala Fatia. Ting! Bagi teman-teman yang mungkin udah ngikutin channel Syifa dari lama, pernah nonton video Syifa dan Fatia, udah nggak asing lagi dengan muka Fatia. Fatia ini juga bikin YouTube loh. Jadi Fatia kayak bikin YouTube tentang apa sih? Bisa tentang DIY, tutorial, dan bisa sharing-sharing gitu juga, Kak. Gitu. Terus Fatia juga banyak bikin konten di Instagram ya kan? Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram aku @alafatia. Jadi kita pengen sharing gimana sih dulu Fatia suka dukanya jadi mahasiswa. Karena kalau aku kan udah banyak tuh cerita di YouTube tentang gimana dulu jadi mahasiswa, suka dukanya apa, gimana dulu awalnya masuk dokteran. Bagi teman-teman yang baru nonton dan belum dengar cerita dan curhatanku, silahkan go to my playlist. Kalian nonton deh di sana. Jadi kali ini kita banyak akan berbicara tentang Fatia. Oke guys, halo, aku Fatia. Oh ya, sebelumnya kalian kan udah pernah lihat video Kak Syifa yang kedokteran versus farmasi, bener kan Kak? Bener. Nah, jadi banyak banget orang-orang itu DM Tia itu di Instagram kayak nanyain mengenai farmasi. Oke, kalau misalnya mengenai farmasi Tia mungkin bisa jawab ya sebagian. Tapi kalau mereka tanyain gimana kuliah farmasinya sekarang, terus udah semester berapa, terus gimana cara jadi apoteker, itu tuh kayak sedih. Jadi kayak flashback gitu yang kembali ke masa dimana Tia itu pengen banget kuliah lanjutin farmasi dari SMK gitu. Nah, jadi sebenarnya itu Tia adalah mahasiswa biologi di salah satu universitas negeri yang ada di Kota Medan. Iya, Ya, siapa yang kenal sama aku silahkan komen di kolom komentar. Kayak nggak Aku teman Tia. Sekarang udah semester nyusun ya. Udah tinggal hasil ya. Iya, insyaallah sidang, kalau misalnya jadi sidang online, doain ya teman-teman. Amin. Karena ya kita tahu pandemi corona ini membuat semua terhambat deh. Bukan di bidang pendidikan aja, ekonomi juga ya kan. Orang-orang banyak kehilangan kerjaan, banyak di PHK gitu ya. Awal masuk bisa ke biologi itu gimana sih? Dari awal itu SMK farmasi gitu. Nah, jadi cerita awalnya itu Tia kan pertama itu SMK-nya farmasi ya Kak ya. Nah, di SMK farmasi itu biasanya belajar tentang, lebih banyak itu khususnya ke pelajaran farmasi gitu. Kayak obat-obatan, racik obat ya nggak sih? Iya bener, ada sih itu pelajaran matematika, fisika, dan lain-lain. Cuman itu hanya dibahas di kulitnya aja teman-teman. Jadi nggak sampai ke dalamnya banget. Jadi kayak Tia istilahnya tuh di Bener-bener SMA loh. pun, ya di SMA pun biologinya cuma superficialnya aja. Tia masuk ke kuliah, materinya tuh kayak udah biologi banget, dan Tia agak susah sebenarnya awalnya untuk survive. Iya bener sekali. Pengennya itu kan farmasi, tapi karena berbagai rintangan, hal, dan hambatan, mungkin kadarullah Tia tuh memang dijuruskan untuk menjadi biologis. Oke, dulu awalnya nih farmasi itu gimana sih? SNMPTN, SBM, gagalnya gimana sih? Oke. Gitu. Mungkin bisa diceritain Tia tuh apa-apa aja step-step yang udah pernah Tia lalui dulunya. Nah, jadi Tia itu kan sekolahnya lebih memfokuskan anak-anak muridnya untuk bekerja. Dulu jujur ya, Tia tuh pengen dari SMP itu langsung masuk SMK yang gampang-gampang aja gitu loh Kak. Yang nggak ada matem, nggak ada hitung-hitung, nggak ada hafal-hafalan. Kemarin itu Tia pilih SMK itu di bidang masak-masak ataupun di bidang tata boga ataupun menjahit. Nah, udahlah masuk situ aja. Terus nanti kalau udah besar Tia mau buka usaha, buka butik kayak gitu kan. Kebetulan Tia juga suka di seni gitu. Iya ya? bener banget teman-teman. Jujur Tia tuh sebenarnya nggak mau kuliah karena Tia tuh pusing guys dengan segala pelajaran yang Padahal kayak gitu kan. jujur dia SMA juara, SMP juara loh, iya kan? Nggak juara 10 besar. Susah, SD yang juara ya? Iya. SD juara 1, juara 2 ya nggak sih? Bener. Nah, jadi karena ada juga rundingan sama keluarga gimana kalau misalkan Tia itu coba SMK farmasi, karena prospek kerjanya itu ke depan bagus. Nanti misalnya jadi asisten apoteker, kerja di rumah sakit, lumayan gitu. Asik lah kayaknya ya. Iya, jadi akhirnya Tia akan coba SMK farmasi. Dan Tia tuh mikirnya SMK farmasi itu ya cuman kayak karena beda dari SMA itu kayaknya agak gampang lah ya kan rupiah. Tapi guys, ternyata lebih 2 kali lipat SMA. Karena itu pusing banget, ada mengenai kejuruannya, ada bahas juga mengenai sekolah umumnya gitu. Pertama di awal SMK itu Tia merasa kayak
aku nggak suka di sini, baik hafalan, Terus? hafal antibiotik, obat lain-lainnya sampai itu 100-an gitu. Kakak ingat loh di kamar Tia itu ada cengkeh-cengkeh itu segala macam, Oh. Tia plastikin. Ya itu namanya simplicia dan itu harus dihafal. Itu pokoknya ada rentengan atau simplicia itu harus dibahas, dihafal bahasa Latin dan lain-lainnya. Jadi Pokoknya kayak tanaman-tanaman gitu ya, tanaman guys. obat ya. Pokoknya banyak banget di situ kan. Udah kelas 2 itu Tia mulai kayak ih asik juga ya gitu kan. Di kelas 2 itu Tia udah mulai cari universitas-universitas yang baik dan bagus di Indonesia yang aku bakal masuk di situ. Aku list dulu kan. Milnya ada di Bandung, ada di Jogja juga, dan ada di Padang. Itu impian dulu ya. Aku harus lanjutin sekolah aku ini. Nah, di situ Tia kayak bersikeras untuk belajar, untuk ningkatin nilai dan lain-lainnya. Akhirnya juara berapa tuh sama Pertama SMK Kak, itu pertama dari pas kelas 1 itu Tia ranking 10 besar juga. Semester 2 itu Tia alhamdulillah juara 3. Kelas 2 semester 1 Tia alhamdulillah juara 1 sampai kelas 3. Jadi, padahal dulunya merasa diri Tia tuh nggak mampu untuk ngelanjutin setelah SMA. Ya udahlah, kerja aja lah gitu ya mikirnya. Tapi alhamdulillah dengan tekad bisa nilai bagus, bisa juara juga sebenarnya. Iya, Jadi itu pelajaran juga sih bagi teman-teman yang merasa aku nggak mampu, aku nggak bisa. Tapi kalau kalian jalani dengan tekun, kalian benar-benar ingin Mencintainya. berubah ya, mencintai apa yang kalian pelajari, insya Allah tuh kalian juga akan dapat yang terbaik gitu. Iya. Nah, itu berlanjut ke kelas 3. Jadi kelas 3 ini Tia banyak juga tanya-tanya ke teman Tia, abis ini kalian mau ngapain? Kebanyakan dari teman-teman Tia, aku mau kerja. Mereka jawab, aduh kayaknya aku belum bisa kerja dulu deh, karena aku kayaknya pengen lanjutin ke S1 dulu. Aku pengen jadi apoteker gitu. Aku nggak mau berhenti sampai jadi asisten apoteker. Cuman Tia di situ punya kekuatan khusus, keinginan khusus, keinginan yang kuat untuk belajar lebih dalam mengenai pelajaran-pelajaran umum seperti biologi, fisika, kimia dan lain-lainnya. Nah, di situ Tia coba bimbel, Kak. Itu kan ada rentangan untuk nunggu kelulusan. Nah, di situ Tia cari bimbel dan tahu nggak bimbelnya di mana? Jauh banget guys, di Padang. Padahal Tia di situ kan di Duri. Apa salahnya nyarinya di Pekanbaru, di Duri gitu kan? Karena ada rekomendasi dari teman-teman kalau misalkan di Padang itu bagus, ya udah Tia coba di Padang. Nah, ternyata memang tempatnya bagus, Kak. Teman Tia aja nggak bisa. Kayak apa kan Tia berarti bimbelnya di antara anak SMA tuh. Merasa minder nggak? Karena Tia pilih saintek, berarti kan Tia berlawan dengan teman-teman yang tingkat SMA-nya IPA. Jadi Tia di situ kayak pas belajar, Tia selalu datang bimbingan, Tia selalu datang konseling, Tia selalu datang setiap kelas gitu ya. Pokoknya satu hari itu Tia full ikuti semua kegiatannya. Malahan Tia ikut kelas tambahan juga. Tia udah pelajari. Pas saat itu aja bisa, pas pulang nggak dapat lagi. Terus jadi pokoknya Tia kayak, ya Allah kenapa kayak gini? Minder nggak? Maksudnya kayak down nggak pas ngeliat orang-orang tuh kok lebih bisa? Iya. Karena kan mereka SMA gitu basicnya. Iya, Tia sempat ngerasa kayak gitu, Kak. Karena di kelas itu, misalnya di kelas itu ada 25, cuman Tia yang SMK. Mungkin bimbelan itu 300 banding 2 mungkin. Ada 2 orang mungkin ya yang SMK. Gitu. And then long story short, akhirnya Tia milih kemana aja tuh? Jadi Tia udah milih SNPTN dan di situ Tia yakin banget bahwa Tia kayaknya diterima deh di kampus ini gitu kan. Karena Tia juga lihat dari nilai-nilai Tia dari semester 1 sampai semester 5 itu alhamdulillah tinggi-tinggi ya kan, Kak. Tapi ternyata nggak tahu kenapa, mungkin karena juga ada kerjasama juga antar kampus dengan antara sekolah dengan kampus dan nggak ada juga Belum alumni ya, belum itu ada berpengaruh alumni. guys. Dia nggak lulus SNPTN. Sedih banget. Terus kan masih ada tuh SBM. Nah, SBM so arrogant mungkin, Kak. Dia pilih kampus-kampus yang bergengsi aja gitu. Kayak bukan arrogant sih, kalau menurut kakak lebih kayak full of confidence, terlalu terlalu percaya diri gitu. Iya nggak sih? Maksudnya bagus, tapi kan kita tuh juga harus mengukur dengan kemampuan dan gimana ya, bukan merendahkan kemampuan diri sendiri juga sih, tapi kan kita basicnya dulu bukan SMA gitu loh, yang memang belajar kan. Kalau tes SBM tetap yang diujikan itu pelajaran saintek gitu kan, walaupun kita milihnya tuh farmasi, walaupun mungkin nanti ketika di farmasi kita juga lebih bisa unggul gitu kan, tapi kan tetap masuknya pakai saintek gitu kan. Iya, jadi udah SBM dan tada, nggak lulus. Itu dia biasa aja guys, karena memang kayaknya enggak lah, kayaknya aku nggak bisa deh. Oh gitu. Terus udah muncul kegalauan nggak sih? Misalnya teman-teman misalnya udah pada lulus, sementara aku SBM nggak lulus gitu. Dia coba semua jalur, mulai dari SN, SB, Mandiri, dan Politeknik, semuanya dia coba itu. Dan kadarullah dapet di salah satu universitas negeri yang ada di Medan. Dan sebenarnya itu nggak sukaan Tia, Kak, biologi, dan itu nggak disangka-sangka. Maksudnya kayak nggak,
aku nggak bakal berpikir bisa masuk universitas itu, di situ, dan jurusan itu. Jadi Tia waktu itu jalur mandiri ya? Jalur mandiri. Satu kelas itu nggak banyak kayak isinya, kayak cuman 20 orang. Dan di situ aku punya tekad yang kuat, aku harus jadi kayak famous gitu dalam bidang pendidikan, akademik ataupun non akademik gitu. Karena Tia kan di lingkungan baru, jadi orang nggak tahu dong masa lalu aku yang kayak gimana. Aku tuh backgroundnya dari SMK dan aku tuh sebenarnya nggak bisa mata pelajaran ini. Tapi di situ Tia kayak sok-sokan gitu loh kak, walaupun Tia nggak ngerti. Iya. Itu salah satu ini sih teori orang-orang sukses itu kayak fake it until you make it. Ngerti nggak? Bener. Jadi ya itu bisa kamu gunakan untuk memacu semangat kamu. Ya udah fake aja dulu until you make it. Maksudnya kita bukan fake dalam artian kita bertopeng ya. Tapi kayak ya udah kita percaya diri aja kalau kita mampu. Walaupun ketika kita berusaha mungkin hal yang kita dapatkan atau hasil result yang kita dapatkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi setidaknya kita udah mempush diri kita untuk berusaha mencoba gitu. Jadi dia tetap berusaha gitu ya. Walaupun nggak ngerti sama biologi gitu. Iya benar. Oke, jadi karena Tia itu kuliah di culture yang berbeda. Ya kalau biasanya di Riau ini Tia dibilang kamu, terus kayak agak low gitu ya suaranya. Cuman kemarin pas di Medan, bukan karena mereka jahat kak, manggil kau gitu kan. Tapi karena memang itu culture-nya gitu. Mereka itu hatinya lembut loh kak. Iya. Jadi pertama Tia dibilang kau itu Tia kayak ngerasa orang nih gitu kan, kok aku di kaunya gitu. Kalau misalkan di Duri atau di Riau, kau itu udah kayak marah kak, gitu. Kasar. Pergilah kau sana, udah kayak kau pergilah kau sana gitu kan. Kayak udah ngebentak gitu ya. Ya tapi kalau di Medan tuh, kau udah siap ini Tia gitu kan. Tapi kayak, ya Allah dia bilang kau, dia gitu. Aku nggak suka dibilang kau, dia bilang gitu. Dia pernah bilang terus ya, oh iya, kenapa? Ya kalau di tempat aku tuh kau tuh artinya kayak kasar gitu loh. Ya udah. Jadi kalau misalnya teman Tia ngomong sama Tia, dia kalau nggak bilang kamu, itu bilangnya Tia. Sebenarnya Tia ini orangnya yang introvert ya. Oh bisa katakan agak introvert. Iya, gitu ya? introvert. Nah, jadi banyak orang teman-teman yang bilang Tia tuh sombong. Kalau misalnya lewat Tia kayak diam aja, terus satu kak kayak gimana ya mukanya ini kayak gimana sih? Muka jutek lah ya? Iya, muka jutek. Jadi pernah Tia udah deket sama orang, terus mereka bilang, ih aku baru tahu lah sifat Tia ini kayak gini. Ternyata dia heboh gitu. Iya, ternyata dia heboh, tapi awal-awal jumpa kayak orang sombong katanya. Terus bilang, aku nggak bisa sebenarnya kayak langsung deket gitu sama orang kayak gitu. Pasti juga di sini ada sih orang introvert. Mungkin kalian bisa komen di bawah gimana sih kalian di sosial kalian itu jadi orang introvert awal-awalnya. Mungkin punya pengalaman, bisa komen di bawah sih. Tapi kalau orang introvert sih emang kebanyakan gitu. Sebenarnya dia nggak bermaksud untuk begitu, tapi emang dirinya tuh emang nggak bisa kayak orang ekstrovert yang langsung ketemu, langsung dekat gitu. Mereka butuh apa ya? Penyesuaian juga, adaptasinya mungkin agak lebih lama gitu ya. Terus pas dia udah di biologi nih, melewati semester 1, semester 2, ada nggak tantangan atau hal yang membuat dia tuh merasa nggak mampu kuliah di sini gitu? Awal mula Tia semester 1 ya di biologi itu kan mata pelajarannya yang kayak umum-umum, kayak misalnya kalkulus umum, kemudian biologi umum, kimia umum, semua umum-umum. Yang paling Tia nggak bisa itu adalah fisika kak. Fisika tuh benar-benar kayak Tia tuh, apa sih aku nggak ngerti gitu. Karena memang Tia tuh nggak ada belajar kak di sekolah SMK. Tia pernah nanya juga ke teman-teman, ada sebagian, kalian ngerti nggak? Dia bilang gitu kan. Enggak katanya. Terus saya bilang, lah dia aja yang saya nggak ngerti apalagi Tia gitu. Ya udah dari situ Tia kayak belajar, oh mereka ini masih kayak sama dengan nol. Jadi Tia memang harus belajar dari awal biar Tia itu juga bisa setara ilmunya dengan teman-teman SMA ataupun lebih kayak gitu. Awal kuliah Tia memang udah tekatin di diri Tia bahwa Tia harus ikut organisasi untuk menambah teman, relasi ataupun ilmu-ilmu dari organisasi tersebut. Tia banyak belajar. Tia juga sering ikut-ikut kayak kegiatan lomba gitu kak. Teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari yang terbaik untuk diri kalian, entah itu kalian sekarang lagi berjuang untuk menentukan atau mendapatkan universitas impian kalian, jurusan impian kalian, tetap semangat. Dan teman-teman yang juga sekarang lagi struggling di masa kuliahnya, entah itu pelajarannya susah, entah itu dari segi pertemanan, lingkungan yang nggak pas, itu tetap semangat aja gitu ya. Kalau menurut aku yang paling penting itu cari support system kalian. Bener banget guys. Karena kita nggak bisa sendiri, cari orang yang bisa benar-benar mendukung kita, yang bisa kasih dampak positif ke kita. Bertemanlah dengan orang-orang positif juga gitu.
mungkin itu aja sih dari kita ya. Semoga bermanfaat sharingannya. Dan ikutin video YouTube Syifa Kennedy selanjutnya, karena ada segmen baru yaitu Curhatnya Syifa. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe juga, silahkan subscribe atau langganan dan nyalain lonceng atau notifikasinya agar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. guys. Oh ya, satu lagi jangan lupa juga mampir ke channel YouTube aku @alafatia di sini. Dan be our friends on Instagram @scfkndi dan Alafatia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.